Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Materi bab 1, kalimat hauqalah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Mengenal kalimat thayyibah hauqalah. Kalimat thayyibah bermakna sebagai kalimat baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan kebaikan pasti diperoleh bagi seorang hamba yang mau mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu balasan yang secara langsung diterima di dunia dengan disukai oleh lingkungan sekitar, maupun kelak di akhirat dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Salah satu kalimat thayyibah adalah lafaz hauqalah yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya. Seberat apapun hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong. B. Mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya adalah hauqalah. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubaib bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Pada suatu peristiwa, ia mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Kemudian tentara muslimin membaca kalimat hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, benteng tersebut hancur. C. Waktu mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Setiap perkataan yang kita ucapkan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, tentunya akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya, jika mengucapkan sesuatu yang tidak baik, tentu kita akan mendapati kesulitan. Mari membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah atau selalu berkata yang baik. Pengucapan kalimat thayyibah
sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah 1. Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah. Dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka beban yang berat insya Allah akan terasa ringan, karena semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kuasanya menjadi ringan. 2. Ketika mendengar seruan azan, orang yang mendengar seruan azan disunnahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muadzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. 3. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. D. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya adalah 1. Menghapus dosa-dosa. Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapat ampunan dari Allah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang di atas muka bumi ini yang berucap la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, dan la haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni meskipun melebihi banyak buih di lautan. Sahih Al-Jami. 2. Merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Harta dan anak tidaklah kekal. Yang kekal dan bermanfaat untuk manusia adalah seluruh amal ketaatan, baik yang wajib maupun sunnah. Salah satu amal ketaatan adalah mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan hauqalah. 3. Sebagai harta simpanan di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan kelak di akhirat. 4. Menghilangkan kesusahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. 5. Mempercepat datangnya rezeki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguh ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat atas rezekinya, maka hendaklah ia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim,
Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir. 6. Merupakan tanaman di surga. Pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian beliau berkata, "Wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanahnya sangat baik dan luas." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa itu tanaman di surga?" Nabi Ibrahim menjawab, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Hadis riwayat Imam Ahmad. 7. Termasuk salah satu pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu pintu dari pintu-pintu surga?" "Ya, tentu saja." Beliau bersabda, yakni ucapkan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekian materi kalimat thayyibah hauqalah kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.